Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua. Selamat datang di kegiatan ini Guru Belajar IT edisi 1 yang diselenggarakan oleh SMKS Muhammadiyah Pangkalan Bun. Bapak Ibu semua yang mana di kesempatan siang hari ini Bapak Ibu adalah sebagai guru hebat semua yang berkesempatan hadir, ikhlas meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di dalam acara Guru Belajar IT di edisi 1 yang kali ini kita adakan di Kota Waringin Barat. Rasa senang, rasa bahagia tentunya menjadi kebahagiaan bagi kami jelas dari SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun karena bisa berbagi dengan Bapak Ibu guru sekalian. Memang kegiatan ini sebenarnya sudah lama sekali ingin kami laksanakan, namun karena kondisi dan situasi yang masih harus direpotkan dengan hal di sekolah, baru kali ini bisa tersampaikan. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya atas nama tim di kegiatan Guru Belajar IT edisi 1, mohon maaf jika dalam pendaftaran atau di pelayanan awal kami kurang begitu bagus karena memang kami sengaja membatasi jumlah peserta. Tujuannya sederhana saja Bapak Ibu, agar memudahkan kami dalam melayani Bapak Ibu guru sekalian. Saya sangat sering sekali ikut kegiatan yang jumlahnya bisa sampai 500 dan tentunya bukan perkara mudah menertibkan atau mengatur atau membantu 500 peserta. Oleh karenanya itu kami sekali lagi mohon maaf jika ada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang tidak bisa hadir atau tidak sempat mendaftar. Itu bukan menjadi suatu halangan karena mungkin suatu saat nanti ya kalau memang ada waktu kita buka lagi edisi yang kedua dan silahkan Bapak Ibu guru, rekan-rekan yang hari ini ikut dan merasa bahwa apa yang kami berikan hari ini bisa bermanfaat, silahkan Bapak Ibu guru untuk memberitahukan kepada rekan-rekan kita agar bisa bergabung dalam grup yang sudah kami buat. Nanti kita akan ada lagi guru belajar IT edisi 2 mungkin dengan topik-topik lain atau mungkin dengan topik yang sama tapi dengan jumlah guru yang berbeda karena pada edisi 1 ini banyak yang tidak bisa ikut. Bapak Ibu sekalian, di kondisi pandemi ini memang kita sebagai guru itu memang dituntut sangat kreatif. Tapi tentunya kreatif itu juga membutuhkan bantuan. Salah satunya adalah teknologi. Nah, perkenalkanlah kami, persembahan kami, izinkanlah kami berbagi kepada Bapak Ibu sekalian dalam rangka berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan agar supaya pengetahuan dan keterampilan yang kami bagi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian. Dan tentunya benefit bagi kami dari SMKS Muhammadiyah Pangkalan Bun adalah membuktikan bahwa kami serius dalam dunia ini, serius dalam dunia teknologi informasi yang khususnya untuk dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya bagikan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini memang khusus di Kota Waringin Barat saja. Ada beberapa rekan-rekan saya yang bertanya, mungkin juga dari kawan-kawan Bapak Ibu yang dari luar daerah. Insya Allah kami akan coba nanti kerjasama dengan daerah masing-masing seperti Gunung Mas, Kota Waringin Timur, sudah ada beberapa yang kontak kami karena memang kami untuk sementara lokal dulu. Kenapa harus lokal dulu Bapak Ibu guru? Ya harus disadari bahwa saya adalah penduduk Kota Waringin Barat, saya adalah guru di Kota Waringin Barat, maka saya harus menampilkan atau mendahulukan Kota Waringin Barat sebagai tempat saya berbakti dan berkarya. Baik Bapak Ibu guru sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu guru, mari kita mulai kegiatan ini dengan materi yang sudah kami siapkan. Izinkan saya share layar untuk kegiatan hari ini.
Oke, Bapak Ibu sudah bisa lihat share screen yang saya bagikan? Bisa? Bisa ya? Ya, baik. Kita lanjut ya, Bu Guru. Baik Bapak Ibu guru sekalian, ini adalah sebuah aplikasi yang kami sebut dengan aplikasi ujian. Kata ujian ini memang atau jadi apa ya? Jadi penarik bagi kita. Sebenarnya ujian ini bisa saja kita sebut dengan asesmen, ulangan harian, dan sebagainya. Macam-macam lah kalimatnya. Hanya saja berbedanya adalah kali ini kami bagaimana sih menggunakan aplikasi ujian itu semudah kita chatting di WhatsApp. Bapak Ibu guru sekalian, kami sadar bahwa tidak semua orang punya kemampuan teknologi informasi yang mumpuni. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya faktor alat, faktor geografis, kondisi domestik. Ya, jadi itu tergantung kondisinya. Jadi kemajuan teknologi jadi kondisi teknologi tempatnya ya Bapak Ibu guru ya, tergantung tempatnya. Nah, oleh karena itu ada pemikiran bagaimana cara membuat ujian tapi semudah WhatsApp. Nah, ini dia. Jadi muncullah sebuah aplikasi yang kami sebut dengan aplikasi ujian berbasis WhatsApp. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, apa sih yang kita dapat dalam materi hari ini? Yang jelas adalah kami akan berbagi kepada Bapak Ibu guru sekalian tentang aplikasi yang kita dapat. Pertama yaitu pendahuluan dulu, izinkan saya berbagi tentang pendahuluan, kemudian saya masuk sedikit ke materi tentang WhatsApp-nya, kemudian aplikasi Kobar Pintar. Nama aplikasinya Kobar Pintar, Bapak Ibu, dan terakhir kita akan uji coba. Oke, apa itu aplikasi Kobar Pintar? Bapak Ibu, aplikasi Kobar Pintar itu adalah aplikasi daring online yang memanfaatkan WhatsApp untuk keperluan aktivitas penyelenggaraan pendidikan seperti penilaian harian, cek tagihan, cek absen, cek presensi atau cek kehadiran siswa di sekolah, PPDB online, semuanya bisa dilakukan sebenarnya dengan WhatsApp. Ya, jadi semuanya bisa dilakukan. Kapan aplikasi ini dibuat, Bapak Ibu? Saya membuat aplikasi ini 27 Februari 2021. Itu adalah ketikan pertama saya di laptop. Jadi kode pertama saya itu saya buat 27 Februari 2021. Umurnya masih seumur jagung, Bapak Ibu, masih 1 bulan lebih, ya, 1 bulan lebih. Aplikasi ini produk SMKS Muhammadiyah Pangkalan Bun, Bapak Ibu guru sekalian, selain dari produk-produk yang lain, kami punya yang namanya kelas daring. Tapi memang kelas daring ini kami pakai hanya untuk lingkungan internal kami saja. Beberapa sekolah yang memang sudah lama berkenalan dengan saya sudah menggunakan aplikasi kelas daring ini. Dan alhamdulillah mendapatkan sambutan yang positif dan memberikan manfaat tentunya kepada Bapak Ibu yang guru yang menggunakan. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang jadi mendasar kita, kenapa WhatsApp? Ya, kenapa sih harus WhatsApp? Kenapa yang nggak lain? Baik Bapak Ibu, sekarang saya izinkan saya dulu berbagi cerita. Oke, pengguna WhatsApp, pengguna smartphone di Indonesia itu luar biasa Bapak Ibu guru. Saya mengambil data survei tahun 2020 di bulan Januari. Penduduk perkotaan kita, ya, penduduk Indonesia itu sekitar 272 juta penduduk ya Bapak Ibu. Yang tinggal di kota itu separohnya Bapak Ibu guru sekalian. Separoh saja yang tinggal di kota, 55%. Tapi anehnya Bapak Ibu guru, pemilik atau yang menggunakan mobile phone atau smartphone ya, atau handphone lah kita umumnya, itu 124%. Bayangkan. Berarti data ini menunjukkan bahwa satu orang itu bisa saja punya 2-3 HP Bapak Ibu. Faktanya seperti itu kan Bapak Ibu guru bisa lihat mungkin ada orang atau bahkan rekan kita sendiri handphonenya bisa sampai 2-3 dan itu milik sendiri bukan milik orang lain. Nah, ini faktanya. Kemudian dengan penggunaan smartphone yang sebanyak itu akhirnya pengguna internet juga meningkat Bapak Ibu guru menjadi 64. Dan penggunaan media sosial juga meningkat
karena jumlah yang meningkat juga. Nah, Bapak Ibu guru sekalian yang hebat, dari semua koneksi tersebut, hasil pendataan yang dilakukan oleh Hootsuite pada tahun yang sama di Januari 2020, aplikasi atau media apa yang paling digunakan oleh masyarakat Indonesia? Ternyata nomor satunya adalah YouTube, nomor duanya adalah WhatsApp. WhatsApp itu menduduki 84%, sedangkan YouTube 88%. Jadi 88% dari pengguna handphone tadi mengakses YouTube, 84% mengakses WhatsApp. Ini menjadi hal yang menarik. Ternyata WhatsApp adalah salah satu salah satu tempat awalnya orang bisa menggunakan sosial media dibanding orang menggunakan Facebook, Instagram, dan sebagainya. WhatsApp adalah pilihan terbaik. Nah, apa sih yang menyebabkan WhatsApp ini kok jadi disukai orang? Yang jelas satu, Bapak Ibu sekalian, WhatsApp itu punya akses data yang sangat murah sekali, sangat kecil sekali. Aplikasi WhatsApp itu dihitung per karakter. Besaran data yang dihasilkan jika Bapak Ibu hanya bertransaksi atau ngobrol chat di WhatsApp itu dihitungnya karakter. Jadi kalau Bapak Ibu menyebut kata halo, itu hanya 4 byte, kecil sekali. 4 byte. Jadi 4 byte mengatakan halo itu sudah lumayan kecil, bukan lumayan lagi ya Bapak Ibu, sangat kecil sekali. Bagaimana kalau Bapak Ibu menjawab, misalnya ada pertanyaan, ya, cukup dengan 2 huruf, Y dan A, berarti hanya 2 byte, karena 2 karakter. Berbeda sekali dengan aplikasi-aplikasi yang lain, walaupun banyak ya Bapak Ibu aplikasi-aplikasi lain, saya tidak menjabarkan secara rinci, tapi yang jelas jika kita membuka sebuah halaman web, ya halaman web itu macam-macam Bapak Ibu guru baca detik.com, Bapak Ibu guru baca Facebook dan sebagainya, itu 25 kilobyte, 25 kilobyte itu 1000 dari byte ini Bapak Ibu. Jadi 1000 kali data yang 1000 kali lipat dari WhatsApp hanya untuk membuka web itu. Itu tanpa gambar Bapak Ibu, murni teks saja. Bagaimana kalau jika ada gambar, ada animasi, bahkan ada video, maka wajarlah ukuran tersebut menjadi besar. Dan Bapak Ibu paling sering dong mendengar kata bahwa kuota saya habis. Ya memang seperti itu karena provider itu memberikan layanan dihitung berdasarkan kuota yang dia punya. Jadi semakin banyak yang dia akses, semakin berat yang dia akses, ya semakin cepat juga habisnya paket tersebut. Buka YouTube, buka yang lain-lain seperti itu. Tetapi membuka WhatsApp itu tidak bikin habis kuota Bapak Ibu. Selama bukan video call, selama bukan berkirim gambar dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, jadi saya perkenalkan sebuah aplikasi, namanya adalah Kobar Pintar. Kobar Pintar itu sebenarnya sudah lama Bapak Ibu. Kobar Pintar itu sebuah nama, kebetulan pada saat pandemi awal, sekitar Maret 2020, ya tepatnya 1 tahun yang lalu, saya dan kawan-kawan saya seperti, mungkin Bapak Ibu guru kenal nama-nama ini, seperti Pak Ari Lesmana yang ada di Dinas Pendidikan Kota Waringin Barat, seperti nama Pak Hasbullah Jaini di SDN 1 Sidorejo, kemudian ada Pak Supedi, ada kemudian Pak Eko Wicaksono dari SMP Negeri 1 Arut Selatan. Nah, kami itu biasa ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih teknologi untuk dunia pendidikan. Dan seperti itulah awalnya sebuah nama Kobar Pintar. Namun ke belakang ketika kita sudah sama-sama sibuk dalam rangka tugas kita masing-masing di setiap sekolah, akhirnya kita tidak pernah lagi membicarakan hal-hal tersebut. Nah, dari nama Kobar Pintar inilah yang kami ambil sebagai sebuah aplikasi yang memang untuk Kobar. Bapak Ibu sekalian, Kobar Pintar adalah aplikasi yang kami bagikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di Kota Waringin Barat. Makanya nanti kalau ada teman-teman atau rekan-rekan kita dari Lamandau, dari Sukamara, dari Sampit, atau bahkan dari Barito, Palangkaraya, ya rasanya aneh dong menggunakan nama aplikasi Kobar Pintar. Karena memang Kobar Pintar ini kita tujukan untuk Bapak Ibu guru yang berada di Kota Waringin Barat. Fiturnya apa aja sih fitur Kobar Pintar tuh? Yang jelas fiturnya adalah berbasis nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp berarti nomor yang terhubung dengan WhatsApp. Karena nomor WhatsApp bisa saja nomor yang sudah mati ya atau sudah tidak aktif, tapi masih bisa WhatsApp, ya itu sering kok terjadi.
Yang jelas fitur apa sih yang ada di fitur Kobar Pintar yang bisa melakukan fitur penjadwalan. Jadi Bapak Ibu guru bisa melakukan penjadwalan untuk merekap menjadwal ujian ya, ulangan atau ujian tadi. Kemudian fitur rekap hasil. Jadi Bapak Ibu guru yang menggunakan aplikasi Kobar Pintar juga bisa merekap hasil. Dan yang berikutnya adalah Bapak Ibu bisa membuat soal yang diketik terlebih dahulu dari Excel. Mungkin di antara peserta ini Bapak Ibu pernah ada yang menggunakan aplikasi yang sama ya, yang ya mirip lah sejenis, di mana memanfaatkan WhatsApp sebagai medianya. Tetapi yang jelas kami atau dari SMKS Muhammadiyah Pangkalan Bun memberikan tambahan bahwa Kobar Pintar adalah salah satunya bisa dijadwalkan, bisa rekap hasil dan bisa impor soal. Sedangkan aplikasi sejenis yang pernah saya coba itu nggak bisa. Jadi bisa saja untuk ujiannya, tapi untuk merekapnya nggak bisa. Kalau untuk menguji siswa 1-2 orang sih nggak masalah. Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu guru menguji atau memberikan penilaian kepada 30 siswa? Sudah pusing sendiri Bapak Ibu guru untuk melakukan penilaian. Apa sih kebutuhan yang dibutuhkan untuk bisa memanfaatkan aplikasi kebutuhan Kobar Pintar ini? Sebenarnya sederhana saja. Yang jelas ada empat kriteria yang harus ada. Pertama, nomor WhatsApp-nya harus ada dulu, karena kita sumbernya nomor WhatsApp. Jadi nomor WhatsApp di sini ya kita nanti apakah nomor siswanya, apakah nomor itu milik orang tuanya, ya tergantung. Yang jelas sistem kan hanya tahunya adalah nomor WhatsApp. Yang berikutnya adalah smartphone atau Android atau iOS ya. Jadi kalau yang pakai iPhone pun bisa menggunakan ini. Jadi tidak hanya berbatas di Android. Android saya pikir pasti semua orang punya. Rata-rata orang punya. Kalau sedangkan iPhone ya hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki. Tetapi yang pasti aplikasi yang dipasang adalah harus WhatsApp. Karena memang tadi syaratnya adalah satu, harus ada WhatsApp. Yang berikutnya adalah syarat yang keempat adalah harus ada koneksi internet. Ya, koneksi internet itu penting. Bisa saja kuota, bisa saja WiFi di rumah, bisa saja WiFi di sekolah. Intinya adalah bisa diakses karena memang WhatsApp itu sendiri harus terhubung dengan internet. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk berbagi cerita rencana pengembangan aplikasi ini. Saat ini kita berada di tahap 1, di mana yang ada adalah aplikasi ujian, digunakan untuk penilaian harian oleh guru mata pelajaran. Jadi memang untuk guru mata pelajaran ya Bapak Ibu guru ya, bukan untuk guru, apakah untuk guru yang lain boleh ya, tapi saya menyebutnya untuk guru mata pelajaran karena memang biasanya melakukan penilaian adalah guru mata pelajaran. Tahap kedua nanti kita akan kembangkan menjadi bisa mencek kehadiran. Jadi orang tua siswa untuk mengetahui apakah anaknya ada di sekolah atau tidak, cukup dengan menggunakan WhatsApp saja sudah bisa. Kemudian survei. Bapak Ibu guru nanti juga kalau sudah aplikasi ini akan kita kembangkan menjadi lebih jauh lagi, suatu saat bisa digunakan untuk survei. Survei ini bisa saja untuk digunakan oleh guru bimbingan konseling untuk mendapatkan permasalahan siswa, untuk mendapatkan apa ya istilahnya untuk mereka untuk merancang rencana tindak lanjut dari guru bimbingan konseling. PPDB, WhatsApp ini juga ternyata bisa digunakan PPDB. Memang ini belum kami kembangkan, tapi pada dasarnya secara garis besar kami sudah punya bayangan untuk membuat WhatsApp ini sebagai penerimaan layanan siswa didik peserta didik baru. Pada bagian tahap 5, suatu saat aplikasi ini juga bisa untuk mengecek tagihan. Pasti Bapak Ibu guru khususnya sekolah swasta itu memiliki administrasi yang sifatnya melakukan pembayaran rutin di sekolah. Nah, ini bisa digunakan aplikasi ini untuk orang tuanya mengecek tagihan. Ya, kita tidak bisa tutup mata ya, pada faktanya sering terjadi bahwa orang tua sudah ngasih uang ke anak setiap bulan, tapi ternyata tagihan masih muncul di rumah, padahal orang tua setiap bulan memberikan. Nah, dengan adanya aplikasi ini diharapkan nanti suatu saat orang tua bisa dengan aktif, dengan tidak perlu bergantung dengan guru dan sebagainya, bisa mengecek langsung tagihannya sudah dibayar atau belum, hanya melalui aplikasi ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu bagaimana sih proses untuk aplikasi ini, izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu untuk
mencoba ya aplikasi ini, dan saya demonstrasikan terlebih dahulu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa melihat seperti apa sih aplikasi ini. Karena kalau Bapak Ibu melihat saja, mendengar dari saya, pasti tentunya ini aplikasi apa. Nah, maka oleh karena itu izinkan saya memberikan bayangan kepada Bapak Ibu tentang aplikasi ini. Mohon izin sebentar Bapak Ibu, saya melakukan setting dulu sebentar, dan Bapak Ibu sekalian, nanti kalau Bapak Ibu selama ada pertanyaan terkait yang saya sampaikan, silakan disampaikan di kolom chat, nanti pada akhir akan kita buka sesi diskusi. Kemudian nanti Bapak Ibu guru jangan khawatir, untuk materi juga akan kami bagikan untuk bisa digunakan sebagai bahan pegangan Bapak Ibu guru sekalian. Mohon izin sebentar, saya melakukan setting terlebih dahulu, kemudian nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan. Oke. Sebentar Bapak Ibu guru. Oke. Ini saya stop share dulu. Bapak Ibu guru, untuk suara saya apakah bisa terdengar dengan jelas Bapak Ibu guru ya? Terdengar. Jelas. Terdengar jelas, Pak. Oke, baik. Oke, sekarang kita demonstrasikan terlebih dahulu Bapak Ibu guru ya, untuk seperti apa sih aplikasi ini. Sebentar saya setting dulu. Oke. Saya share screen lagi Bapak Ibu guru. Bisa terlihat? Oke, ini adalah tampilan WhatsApp di handphone saya Bapak Ibu guru. Jadi seperti apa sih aplikasi ini? Jadi saya mengirimkan sebuah kode Bapak Ibu, kita sebut dengan token. Mungkin bagi Bapak Ibu guru yang tingkat SMP, SMA, dan SMK sudah paham dengan yang namanya token ujian itu. Jadi konsepnya mirip sekali. Jadi proktor atau penguji atau pengawas kelas itu membagikan sebuah kode yang dikirim melalui handphone, melalui aplikasi tertentu. Nah, bedanya ini menggunakan WhatsApp Bapak Ibu guru ya. Jadi saya kirim kode sebagai berikut. Nah, itu adalah kode namanya token Bapak Ibu. Nah, token ini nanti akan mendapat jawaban seperti itu. Nah, di situ muncullah Kobar Pintar. Selamat Saripinata, Anda sudah siap untuk mengikuti kuis demo aplikasi Kobar Pintar. Untuk informasi lebih banyak, ketik petunjuk. Maka saya ketik petunjuk seperti yang ada di situ. Kemudian saya ketik seperti itu, maka nah ini oke, saat ini tadi saya melepaskan 13.30, sekarang udah 13.32, jadi wajar sudah lewat. Oke, saya hentikan di 13.40 saja. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin kembalikan lagi ke layar kita. Jadi saya ketik petunjuk karena waktunya sudah saya perpanjang. Nah, ini Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu guru bisa lihat ya, ada sebuah informasi tentang petunjuk kuis yang menyampaikan informasi seperti ada waktu yang tersisa, yaitu 7,6 menit. Kemudian di situ juga ada informasi tentang jumlah butir soal yang harus saya jawab, adalah 5 butir soal. Di sini tuh juga ada mendapatkan informasi bagaimana sih cara menampilkan soal. Nah, seperti itu, saya hanya disuruh untuk mengetik soal 1, seperti itu. Untuk mengetahui butir soal yang sudah dijawab atau belum, saya cukup mengetik perintah rekap. Seperti itu. Oke, baik, saya mulai saja soal 1.
Nanti akan muncul soal seperti ini. Soal 1, warna bendera Indonesia adalah, oke, saya jawab saja merah putih 1C. Jadi 1 tanpa spasi, 1C. Cek tik, seperti itu. Kemudian nanti server akan menjawab, simpan jawaban untuk putih soal 1 berhasil. Kemudian saya tinggal lanjutkan soal nomor 2. Oke, nanti akan muncul jawaban. Book dalam bahasa Indonesia berarti, ya udah kita tahu jawabannya adalah buku, berarti 2D. Nah, ini karena soalnya sedikit ya Bapak Ibu guru ya, mudah sekali. Bagaimana kalau soalnya banyak 40 atau 50? Saya nggak tahu nih. Soal tadi mana aja yang sudah saya jawab. Ya sudah Bapak Ibu tinggal tulis saja rekap. Nanti ketahuan nomor butir mana saja yang belum saya jawab, mana saja butir yang sudah saya jawab. Di situ sudah tertara soal yang sudah saya jawab adalah nomor butir soal 1 dan soal butir nomor 2. Sedangkan 3, 4, 5 belum selesai. Di sana juga saya diingatkan sisa waktu untuk mengerjakan masih ada 6 menit. Jadi saya selesaikan 3C misalnya tanpa melihat soal ya Bapak Ibu ya. Kemudian soal 4, nggak apa-apa kita buka aja soal 4. Nama Bandara Internasional Balikpapan adalah 1A Sepinggan. Kemudian kita lihat, nah Anda sudah pernah menjawab rekat ini. Ketika saya ingin menjawabnya harusnya nomor 4, saya mengetik nomor 1, seharusnya nomor 4. Nah, ini artinya aplikasi ini juga mencegah kita untuk melakukan kesalahan. Ya udah saya jawab 4A. Seperti ini. Oke. Kemudian nomor 5, saya lihat soal nomor 5 karena waktunya masih panjang. Nah, seperti ini. Nomor 5, Lawang Sewu terdapat di kota. Ada Bapak Ibu guru yang suka pergi ke Semarang, pasti jauh, jawabannya pasti adalah Semarang. Oke, saya jawab 5E. Ini. Ya. Jadi waktu kita masih ada 4,7 menit Bapak Ibu guru sekalian. Jadi kita cek lagi nih nomor berapa saja nih. Ini kita beranggap bahwa saya ini adalah sebagai seorang siswa Bapak Ibu guru. Oh, ternyata dari 5 butir yang ditampilkan guru penguji, saya sudah menjawab nomor 5. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak kita, peserta didik, itu sebenarnya bisa mengecek nilai. Nah, namun, nilai di sini hanya bisa ditampilkan jika ujiannya sudah berakhir. Nah, ini untuk menghindari bahwa anak yang mendapatkan nilai tinggi bisa memberitahukan kepada teman-temannya untuk kunci jawaban. Jadi nanti setelah 4,6 menit baru kita bisa lihat nilai dari hasil dari ujian kita. Itu pun tergantung Bapak Ibu, tergantung dari apakah gurunya memang menginginkan nilai tersebut diberikan kepada anak. Itu tergantung ya. Jadi anak bisa saja guru bisa saja memberikan hak untuk penampilan nilai, bisa saja tidak. Itu tergantung dari gurunya masing-masing. Di sini juga bisa mencegah siswa melakukan kesalahan. Contoh, pengen menjawab nomor 1 tapi bukan A tapi Z gitu, nggak sengaja terketik. Itu ditolak Bapak Ibu. Anda sudah pernah menjawab ini karena sudah menjawab nomor 1 dan Z-nya tidak dianggap. Misalnya nomor 10 A, padahal nomor 10 nggak ada karena tadi batasnya hanya sampai nomor 5. Nah, nomor butir tidak ditemukan. Jadi ini adalah aplikasi ujian yang menggunakan WhatsApp. Jadi kecepatannya adalah ya kecepatan WhatsApp Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sekali bagaimana cepatnya aplikasi ini karena menggunakan WhatsApp. Dan ini jumlah data yang dihasilkan dari WhatsApp itu seperti yang saya sampaikan pada materi tadi, di mana jumlah karakter lah yang menentukan. Jika seperti 10A ini, itu hanya 3 karakter Bapak Ibu. Jadi hanya 3 karakter sajalah yang bisa kita hitung untuk datanya. Jadi kalau saya menulis nilai itu ada 5 karakter, berarti hanya 5 byte. Itu sangat kecil sekali 5 byte itu Bapak Ibu guru, tidak sampai berkedip. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, aplikasi ini memang sangat cocok bagi kita yang memang tinggal di daerah-daerah yang sinyal, mohon maaf ya, sinyalnya kurang bagus, kurang optimal. Tapi WhatsApp masih lancar. Ini bisa sekali dimanfaatkan. Jadi ini bisa membantu memberikan link kepada siswa dengan kondisi jaringan yang tidak stabil. Menurut saya bukan siswanya yang salah, tapi memang teknologinya yang tidak memungkinkan
di daerah tersebut. Makanya teknologi itu harusnya menjadi jalan keluar bagi kita, bukan malah justru menjadi penghambat atau bahkan menjadi beban bagi kita, bagi Bapak Ibu guru sekalian. Ini adalah aplikasi WhatsApp yang kami buat, yang kami sebut dengan nama Kobar Pintar. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, kalau Bapak Ibu guru mau mencoba aplikasi ini, nanti saya share di ya Bapak Ibu guru, silakan Bapak Ibu klik di kolom chat sebentar. Silakan Bapak Ibu guru coba aplikasi ini. Bentar ya Bapak Ibu guru. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu guru coba, itu ada link saya berikan untuk mencoba aplikasi ini. Bapak Ibu guru bisa klik di link tersebut, kemudian mencoba menjawab soal nomor Bapak Ibu guru itu yang sudah terdaftar melalui form sudah kami daftarkan. Ya, silakan Bapak Ibu guru mencoba sambil kita melihat ya. Ya, silakan Bapak Ibu mencoba, ketik saja atau diklik ya link yang ada di chat itu, kemudian seperti Bapak Ibu seolah-olah sedang WhatsApp dengan saya, itu bisa digunakan. Ya, silakan Bapak Ibu guru ya. Kalau Bapak Ibu guru yang mau ngobrol dulu, ya silahkan sambil ngobrol juga boleh. Saya buka saja ruang diskusinya, nanti setelah itu kita kan untuk materi selanjutnya. Silakan Bapak Ibu guru kalau pertanyaan atau bagaimana. Baik Pak Syarif, ini ada pertanyaan dari Bapak Hamim Robayani. Pertanyaannya adalah bagaimana jika ingin mengubah pilihan jawaban, Pak? Aplikasi ini kita memang sengaja mengunci jawaban, sebenarnya nanti suatu saat juga kita buka, misalnya siswa boleh mengganti jawaban dengan opsi 2 kali, itu bisa, sangat mungkin kok, jadi tidak masalah. Namun untuk versi 1 ini, aplikasi ini masih jawaban itu dikunci, jadi kalau udah menjawab ya udah itu dulu. Gitu. Oke, baik, seperti itu ya Pak Hamim Robayani. Untuk saat ini belum bisa ya Pak ya untuk yang aplikasi sekarang. Oke, baik. Bapak Ibu guru coba ya nanti. Nah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Nah, langsung pun tak masalah Bu. Oke, boleh silahkan. Mungkin lagi mencoba aplikasinya. Ada pertanyaan, apakah aplikasinya berbayar? Untuk sementara tidak ya. Kita belum kasih bayaran karena ini masih versi awal. Yang jelas makna berbayar atau tidak, yang pasti kita sudah tahu bahwa aplikasi berbayar itu pasti akan mendapatkan support yang lebih baik, ada penjaminan dan sebagainya. Nanti bagi Bapak Ibu guru yang memang berencana ya, kami tidak ingin ini seperti memaksakan, tidak. Jadi kami hanya membuat sebuah aplikasi, ini adalah aplikasi yang bisa dipakai secara gratis. Tapi kalau Bapak Ibu guru ingin yang sifatnya internal hanya untuk di sekolahnya saja, ya silahkan nanti menghubungi kami di SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun. Bapak maaf, waktu kuis selesai Pak? Oke, saya perpanjang ya, waktu kuisnya saya perpanjang. Sekarang ya oke, masih 13.50 deh. Oke. Ya, silahkan lanjut. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Bapak dari Bapak Dedi. Bila ada banyak siswa menjawab secara bersamaan, apakah tidak delay jawaban yang diterima oleh WhatsApp guru tersebut, Pak? Tidak, tergantung ya. Kalau masalah kecepatan tuh saya pikir tidak apa ya, istilahnya tidak di kita, karena itu kan tergantung jaringan.
Ada di chat Pak, nomor belum terdaftar. Nomor belum terdaftar berarti Ibu ini belum terdaftar karena mungkin tidak masuk melalui form yang kita kirimkan di awal. Oh begitu. Yang kami daftarkan Bapak Ibu yang tidak terdaftar adalah, jadi ada siswa yang tidak terdaftar karena mungkin mengganti nomor, maka dia tidak bisa mendaftar. Nomornya harus adalah nomor yang terbaru atau Apakah soalnya diacak ketika tampil di siswa, Pak? Untuk saat ini belum, tapi secara sistem bisa. Oke, dari Bapak Hunlan Sinaga, token apa Pak? Token kuis? Tokennya tadi yang kita bagi, jadi tinggal diklik saja, jadi tidak perlu yang ada di kolom chat itu tidak perlu diapa-apakan, tinggal klik saja, itu sudah saya share ulang, jadi seperti itulah cara Bapak Ibu Guru membagikan ke siswa, tinggal kasih linknya, siswa tinggal klik di link tersebut. Oh, begitu. Baik. Ini dari Bapak Arif Wahyu, kami sudah mencoba klik tapi nomor WA saya belum terdaftar, sama dengan yang tadi ya Pak ya? Ya betul, sama, karena tadi mungkin Bapak itu atau Ibu tersebut langsung melalui grup, tidak melalui form, atau bisa saja nomor yang diinputkan pada saat pendaftaran salah, sehingga pada saat kita menginput di sistem, nomornya berbeda dengan kondisi sesungguhnya. Kemudian ini ada chat Pak dari Bu Rini Ponidianti ya, dari SMA PGRI. Kemarin klik linknya sudah penuh Pak. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ya. Oke, banyak Bapak Ibu ya. Ini yang sudah menjawab, sudah selesai. Nanti pada pukul 13.50 Bapak Ibu tinggal ketik aja nilai, itu bisa muncul nilai yang tadi kita coba. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan terkait aplikasi ini, apakah mudah, apakah sulit. Oke, ada pertanyaan kembali Pak dari Arif Fahroji, bagaimana dengan keadaan data nomor HP kita Pak? Keamanan data. Saya pikir aman, karena yang ngelola kan sekolah itu sendiri. Oke, baik. Kemudian dari Ibu Rini Ponidianti, kalau nomor belum terdaftar tidak bisa ikut yang di WA ya Pak ya? Tidak bisa. Ini kan hanya untuk demonstrasi saja Bu Rini. Jadi untuk ya bayangannya kalau pertanyaan nih ada siswa yang ganti nomor tiba-tiba, nah ini mengakibatkan kita menggunakan aplikasi itu. Atau dia mau nakal misalnya menyuruh orang lain mengetikkan, nah ini bisa seperti itu. Oke, baik Pak. Pertanyaan kembali dari Bapak Budi Suprihatin. Laptop harus pakai aplikasi WA. Saya coba pakai WhatsApp web, tidak bisa masuk Pak. Oke, untuk siapa namanya Pak Budi, sebenarnya saja tinggal Bapak ikutin saja klik itu, nanti dia akan menuju ke WhatsApp webnya kok, bisa. Jadi harus lihat HP ya, jadi pakai menggunakan laptop itu boleh kok, bisa, nggak apa-apa, bisa. Intinya ketik saja tujuannya adalah ke nomor tadi, yang nomor yang saya share itu 62821 49-nya 3 kali 2071, kemudian ketik kobar spasi, nah itu ada tokennya Bapak Ibu ya, ada tokennya. Ini ada yang mencoba dari Pak Aditya Prasaja, bisa menggunakan WhatsApp web. Ya, bisa pasti, karena kuncinya adalah di WhatsApp. Jadi mau WhatsApp-nya mau dibuka menggunakan web, membuka aplikasi desktop, membuka di iPhone, membuka di Android, semuanya bisa. Kuncinya satu, ya WhatsApp, gitu aja. Ya. Pak Syarif, ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Malawati, cara dapatin biar terdaftar gimana? Cara daftar, oh nanti kita ada di sesi berikutnya, nanti kita akan bagikan. Oke, baik. Ya, sudah cukup ya Bu ya, Isna? Oke. Ini ada lagi pertanyaan. Iya,
Dari Ibu Rina, apakah jika masih ada waktu dan siswa ingin mengganti jawaban, apakah jawaban bisa berganti? Terima kasih. Ya, untuk versi yang ini belum bisa ya Bu Rina, karena satu kali siswa menjawab maka dia langsung mengunci. Tapi nanti catatan pertanyaan ini akan jadi bahasan atau jadi catatan kami untuk mengembangkan. Nanti siswa boleh mengedit jawabannya mungkin maksimal berapa kali, itu nanti akan ada di settingnya. Ya. Oke, baik Bapak, apakah mau dilanjut? Oke, baik. Ya, kita lanjut saja ya Bapak Ibu guru sekalian. Nah, itu adalah tadi demonstrasinya Bapak Ibu. Sekarang kalau tadi Bapak Ibu guru sekalian kami anggap sebagai seorang siswa, ya seperti itulah. Kalau bayangan seorang siswa menjawab soal-soal dari Bapak Ibu guru melalui WhatsApp. Sekarang bagaimana sih kalau jadi sebagai seorang guru? Nah, sekarang izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu guru bagaimana kalau misalnya sekarang kita sebagai gurunya. Nah, ini adalah tampilan dari gurunya Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa ketahuan siapa yang sudah menjawab dan nilainya ada. Jadi kalau aktif berarti dia ikut ujian tadi. Kalau tidak aktif berarti dia tidak ikut. Nah, di sini juga bisa diketahui jawaban benar, jawaban salah, dan nilai akhirnya seperti itu. Jadi kalau dia tadi benar pasti 100 dong dapatnya. Karena tadi adalah butir soal ada 5, maka skor satu butir adalah 20. Ini yang sudah menjawab sudah cukup banyak dari jumlah peserta yang ada. Seperti ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi merekap satu persatu siswa yang ada, dan itu adalah pekerjaan yang paling, mohon maaf, saya sebagai guru paling benci urusan itu. Kenapa saya ketika sudah memberikan penilaian saya harus menilai lagi? Gak adakah cara yang otomatis? Maka muncullah ide bagaimana cara membuat aplikasi berbasis WhatsApp ini. Jadi pada dasarnya aplikasi ini dibuat Bapak Ibu karena dasarnya saya juga adalah seorang guru, kegelisahan saya. Jadi bukan karena saya seorang pembuat aplikasi, tidak, tapi karena saya sebagai seorang guru juga. Saya sudah capek bikin soalnya, aduh saya harus koreksi satu-satu, kenapa saya harus koreksi kalau ada mesin yang bisa membantu saya lebih cepat. Nah, dengan seperti ini waktu saya bisa lebih hemat, kemudian saya bisa fokus kepada hal yang lain, bisa lebih fokus kepada membina karakter, lebih mendekati diri pada siswa, seperti itu, atau tugas-tugas lain. Saya sebagai seorang guru pun merasakan Bapak Ibu guru, apalagi kalau sudah punya tugas tambahan, rasanya tugas tambahan yang lebih berat ketimbang mengajar. Jadi inilah kenapa teknologi itu harus menjadi kawan kita. Dan kebetulan saya punya sedikit kebisaan, ya udah saya buat saja. Jadi idenya awalnya sangat sederhana Bapak Ibu, hanya untuk memudahkan pekerjaan diri saya pribadi sebenarnya. Tetapi ketika saya pikir bahwa ini kayaknya bisa di-share nih kepada kawan-kawan guru semua, semoga ini bisa menjadi manfaat. Nah, seperti ini Bapak Ibu guru ya. Bisa dilihat nih nilai-nilainya sudah ada semua Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi saya yakin kalau Bapak Ibu merasa ini mudah, pasti siswa juga mudah. Dan saya pikir siapa sih yang tidak bisa menggunakan WhatsApp seperti itu. WhatsApp itu adalah aplikasi yang kita sebut, kalau di dalam flyer kami disebut dengan aplikasi sejuta umat. Nah, oke Bapak Ibu guru silahkan di aplikasi atau di WhatsApp-nya ketik saja nilai. Bapak Ibu guru bisa kok melihat nilai yang nilai yang ada setelah Bapak Ibu mengetik setelah Bapak Ibu menjawab tadi. Ya, ini adalah nilai-nilai yang Bapak Ibu coba tadi ya. Ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang jauh kondisi tempat lokasinya, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu alternatif ya untuk mencoba. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah mencoba aplikasi ini. Oke. Nah, izinkan saya share lagi terhadap nilai yang tadi sudah ada ya, saya share. Nah, karena sudah habis waktunya, saya coba aja misalnya soal 1 seperti ini. Terlihat ya Bu Isna ya? Nah, ini Lihat, Bapak. Ya, soal 1 waktunya sudah habis, baru saya bisa lihat nilai. Nah, situ bisa dilihat bahwa jawaban saya itu ada 3 yang benar,
ada 2 yang salah, nilai kuis saya adalah 60. Ini bisa terjadi kalau misalnya Bapak atau Ibu ini sebagai guru mengizinkan siswanya untuk melihat nilai. Ya itu semuanya tergantung Bapak Ibu guru juga. Ada yang mungkin merasa nggak perlu dikasih nilai, biar aja nilainya jadi rahasia aja, ya udah nggak masalah juga sih itu. Jadi itu adalah hak dari Bapak Ibu sekalian. Oke, baik Bapak Ibu guru sekalian, izinkan saya lanjutkan lagi, mudah-mudahan demonstrasi aplikasi tersebut bisa membuka apa ya istilahnya, membuka bayangan Bapak Ibu guru seperti apa sih aplikasinya. Oke, izinkan saya berbagi lagi untuk share screen. Oke, baik Bapak Ibu guru sekalian, bagaimana cara mendapatkan akun Kobar Pintar? Jadi aplikasi Kobar Pintar ini memang aplikasi yang kami kelola. Jadi kami punya server yang kami siapkan untuk digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, cara mendapatkan akunnya sederhana saja sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah nama sekolah, nama admin, email admin, dan nomor admin. Nama sekolah tentu adalah nama sekolah Bapak Ibu semua. Nama admin, nah Bapak Ibu guru semua yang kebetulan mungkin di kegiatan Zoom di siang hari ini itu berbarengan dengan rekan yang lain. Cukup 1 orang saja dulu yang jadi admin. Nanti admin tersebutlah nanti setelah admin tersebut terdaftar, baru dia menambahkan rekan-rekan gurunya yang lain. Seperti itu. Jadi yang dibutuhkan hanya 4 data ini bagi kami. Kemudian sebenarnya untuk ini kalau sudah punya admin ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah punya akun, Bapak Ibu cuma klik kobarpintar.my.id. Jadi Bapak Ibu cuma buka aplikasi Kobar Pintar My ID, kemudian klik menu member, kemudian lakukan login dan mengisi email dan password seperti yang tadi. Kita butuhnya email admin ya. Boleh nggak pakai email sekolah? Ya boleh-boleh saja, nggak masalah sih. Yang penting untuk loginnya itu menggunakan email. Namun karena sini loginnya menggunakan email masing-masing, sebaiknya ini adalah email guru tersebut yang dijadikan admin. Ingat Bapak Ibu guru, nanti pengajuannya hanya 1 sekolah, hanya 1. Nanti dari sekolah itu boleh menambahkan gurunya, mau 10 kah, mau 5 kah, tergantung ya, silahkan saja. Nah, kemudian password awalnya pasti sama. Passwordnya semuanya sama ya, Kobar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jelas pasti passwordnya sama semua. Nanti diganti. Pada saat login pertama kali, Bapak Ibu guru tuh wajib mengganti akunnya, mengganti passwordnya. Jadi tidak akan bisa bekerja kalau tidak mengganti password ini. Nah, ini adalah urutan kerja admin. Jadi urutan kerja admin itu hanya ada 3. Pertama, mengelola rombel, artinya membuat rombel yang mau dibuat, kemudian mengelola data guru, kemudian mengelola data siswa. Ya. Nah, admin ini membuat rombel, membuat data guru, data siswa. Nah, ini pasti timbul pertanyaan. Saya ada 24 rombel, siswa saya 300. Waduh, nggak kuat dong saya ngisi sendiri. Oh, jangan khawatir Bapak Ibu guru. Angkat dulu teman Bapak Ibu guru sebagai data guru dulu, nanti diberi akses sebagai admin. Jadi Bapak Ibu guru yang nanti sebagai guru yang sudah jadi admin bisa menjadikan rekan guru yang lain untuk admin. Gunanya apa? Gunanya untuk bisa membantu mengisi data siswa yang lain. Kerja bareng-bareng itu lebih cepat dibandingkan kerja sendiri. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, aplikasi ini juga menuntut kita untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan rekan-rekan kita yang lain. Tujuannya sama kan, supaya aplikasi ini bisa digunakan sesama sekolah seperti itu. Jadi hanya 3 ini ya tugasnya admin sekolah, hanya 3 ini saja. Kemudian bagaimana cara menambah rombel ya, tinggal klik tambah saja di sini. Ya, ini seperti ini, sederhana saja. Bagaimana cara menambah guru? Ya, menambah guru saya cukup klik saja tambah gurunya. Nama gurunya siapa, emailnya apa, nanti akan ditambahkan sendiri. Dan nanti kalau sudah ditambahkan, tinggal kasih tugas tambahan.
Nah, tugas tambahan ini gunanya adalah untuk supaya kita ada rekan kita juga untuk membantu mengelola administrasi datanya. Itu. Nah, untuk mengelola data siswa mudah apa sulit? Sangat mudah ya. Bapak Ibu guru itu punya beberapa opsi. Untuk menambah satu siswa ya cukup menggunakan tombol tambah satu siswa. Kemudian untuk rombongan misalnya satu kelas gitu supaya nggak capek satu-satu bisa menggunakan mode impor siswa dan template impor. Jadi sudah kita siapkan template impornya, kemudian impor siswanya. Ya, tombol refresh digunakan untuk melihat atau menyegarkan datanya. Nah, ini adalah sebagai guru. Jadi kalau sudah selesai sebagai admin, Bapak Ibu guru bisa mengelola mengelola aplikasi ini sebagai guru untuk menambah, misalnya nambah kuis seperti itu. Jadi sederhana saja, Bapak Ibu guru tinggal menulis soal dan sebagainya. Nah, ini contohnya tampilan di kuis. Tinggal klik tambah, apa saja yang ditambahkan ini. Yang ditambahkan cuma 4. Mengisi nama ujiannya atau apa, kemudian mengisi kapan sih mau dimulai ujiannya, kayak tadi kita mulainya pada tanggal hari ini. Jadi kalau diakses besok, karena sudah lewatnya jamnya juga sudah nggak bisa. Intinya kalau jamnya belum dimulai, dia nggak mau membuka soal. Seperti itu. Selanjutnya mengisi waktu. Bapak Ibu guru tinggal mengisi waktu selesai ya. Mengisi waktu selesai, jam berapa sih kuis ini ditutup dan sebagainya. Nah, ini yang saya katakan tadi, hak guru itu punya kewenangan untuk mengatur apakah izin lihat nilainya diaktifkan atau tidak. Jadi kalau tidak diizinkan, ya berarti siswa tidak akan pernah tahu nilainya dapat berapa. Tapi kalau Bapak Ibu gurunya membuka peluang itu, siswa kita bisa melihat. Ya. Nambahkan soal gampang sekali ya, tidak begitu repot. Hanya mengklik seperti ini saja. Nah, ini tadi contohnya adalah membagikan linknya kepada siswa. Jadi setelah selesai semua, ya tinggal kita bagikan. Nah, jadi link di sini kita klik nanti, kemudian nanti akan muncul nomor. Nah, ini kita nomornya ini aja yang kita bagi. Kita bagikan link ini kepada siswa. Nanti dia tinggal mengklik link ini, kemudian bisa dikerjakan seperti itu. Nah, ini jangan diubah-ubah. Apa yang ada di sini jangan diubah. Link untuk pesertanya tinggal kita bagikan, kita tinggal share seperti itu. Jadi mudah ya Bapak Ibu guru sekalian. Jadi itu saja dulu dari saya. Mungkin kita lanjutkan kepada diskusi. Ya, silakan saya kembalikan kepada Bu Isna. Baik, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kita telah bersama-sama menyimak materi yang telah disampaikan oleh Bapak Syarif tadi ya, dengan topik membuat ulangan berbasis WhatsApp, dan tentu saja banyak ilmu yang sudah kita dapat ya tadi dari penjelasan Pak Syarif. Selanjutnya kita buka sesi diskusi ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan Pak yang sudah disampaikan di kolom chat dari Ayu Dewa. Mantap Pak aplikasinya. Oh iya, terima kasih. Ya. Kemudian dari SD Negeri 2 Pandu Senjaya, setelah install kita coba langsung keluar dengan kunci jawabannya. Oh enggak ya, jadi kita nggak ada nginstal ya di sini. Jadi siswa atau guru itu nggak ada nginstal apapun. Ya, prinsipnya gini Bapak Ibu, Kobar Pintar ini kami buat Bapak Ibu tuh nggak boleh repot. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau repot pun nggak masalah, itu hak Bapak Ibu guru. Cuman maksud kami adalah ya kita ini kan fokus di pendidikannya saja, jangan nanti malah fokus kepada hal teknis, karena hal teknis ini malah menguras waktu dan tenaga. Ujung-ujungnya Bapak Ibu jadi frustasi sendiri nanti. Teknologi kan tidak seperti itu Bapak Ibu guru. Tapi memang kalau Bapak Ibu guru memang punya niatan suka dengan teknologi, itu sih bagi saya tidak masalah. Jadi aplikasi ini tidak diinstal ya, tidak diinstal, artinya tinggal pakai, nggak diapa-apain lagi, gitu aja sih. Tuh. Baik Pak, selanjutnya dari Arif Pahroji. Pak, boleh tanya lagi nggak, gimana kalau soal ada gambarnya? Bisa nggak Pak? Oke, jadi memang sebenarnya WhatsApp itu adalah aplikasi yang memang sebenarnya target marketnya ya, target untuk penggunanya tuh siapa sih? Sebenarnya adalah pengguna di mana sinyal yang memang
tidak begitu bagus ya. Bukan tidak ada, kalau tidak ada juga nggak ada gunanya. Tidak bagus artinya ada, kadang bagus, kadang enggak gitu. Naik turun lah, tidak stabil. Makanya teks lah yang utama. Pertanyaannya adalah, bisakah gambar? Saya jawab bisa suatu saat. Jadi bisa aja, enggak masalah. Cuman seperti ini saja bayangannya. Bapak Ibu guru itu kan pakai WhatsApp nih, ya kan? Bapak Ibu guru pasti dong di WhatsApp grupnya, entah di sekolah atau yang lain. Pasti Bapak Ibu kiriman gambar. Nah, mendapatkan kiriman gambar ini pasti Bapak Ibu guru melihat ada kilobyte datanya, ya kan, di gambar tersebut. Nah, di data tersebut atau di gambar tersebut Bapak klik, pasti muter-muter dulu kan. Nah, itu adalah ciri khas dari kita download gambar. Jadi kalau misalnya udah terlihat 138 kilobyte gitu, ya bisa kebayang membuka waktunya agak lama. Tapi kalau pertanyaannya tadi, apakah nanti aplikasi ini bisa untuk disisipkan gambar? Jawabannya bisa. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Rini Ponidianti. Pak, maksudnya admin operator atau siapa Pak? Ya jadi gini, admin operator itu sebenarnya bisa siapa saja sih. Jadi kebetulan kan karena yang ikut di sini adalah semuanya guru, pasti ada guru mata pelajaran, ada guru kelas. Jadi siapapun yang mendaftar nanti di sini, kami persilahkan untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi kami tidak memaksakan, ini hanya penawaran saja, mau dipakai mau tidak pun tak masalah. Tapi kalau berencana mau memakai aplikasi ini, Bapak Ibu guru silahkan mendaftar hanya satu akun sekolah dulu. Nah, itu sebagai admin sekolah. Tugas admin sekolah tadi supaya bisa menambahkan guru-guru lain. Kenapa sih harus dilakukan seperti itu? Supaya kami tidak, artinya kami yang dari aplikasi, pengembang aplikasi ini tidak harus memverifikasi satu-satu. Kalau yang maju sekolah kan kami cukup tahunya sekolah. Misalnya sekolah itu ada 10 guru, nah 9 gurunya ya silahkan yang tadi guru yang awal mendaftar untuk membantu mendaftarkan, seperti itu. Jadi intinya supaya pekerjaan kita lebih efektif dan cepat saja sih. Seperti itu. Baik, Pak Syarif. Pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Jemi R. Putra. Bisakah soal dalam bentuk uraian atau isai? Pasti bisa, suatu saat bisa. Pasti bisa. Oke. Ini pertanyaannya hampir mirip ya Pak, dari Bu Endang Rahayu Ningsih. Apakah hanya berlaku untuk soal pilihan ganda, Pak? Ya, suatu saat soal itu kan karena sekarang udah zamannya asesmen, ada asesmen tuh banyak lebih kepada uraian. Saya pikir bisa. Ya, sistem itu pasti bisa kok. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari SMK Negeri 4 Pangkalan Bun, Ibu Anike. Izin bertanya Pak, apakah tampilan web untuk admin dan guru mapel sama ya Pak? Terima kasih. Sama aja sih, nggak ada beda. Cuman bedanya kalau admin itu ada tambahan admin sekolah aja. Tuh. Jadi kalau guru mapel hanya mengatur kuis aja dia, nggak ada tulisan adminnya. Tapi kalau misalnya kita merasa sendiri nggak kuat untuk mengelola data siswa dan sebagainya, ya angkat aja teman kita jadi admin melalui menu tugas tambahan. Seperti itu. Baik, soal selanjutnya ini dari SMP Muhammadiyah, Herlisa Septiana. Untuk soal matematika yang banyak equation atau simbol-simbol matematikanya bisa Pak? Ya, ini memang problem, tidak hanya di WhatsApp ya. Aplikasi apapun yang khususnya CBT atau computer based test, itu kalau sudah pertanyaan kawan-kawan dari matematika, kawan-kawan dari kimia, kawan-kawan dari fisika yang punya rumus-rumus atau formula, itu pasti gambar ujung-ujungnya. Nggak mungkin tidak pakai gambar, karena tidak ada encode yang bisa membaca formula ya. Di WhatsApp misalnya kita kasih tanda integral misalnya, nggak mungkin karena nggak ada gitu. Jadi jawabannya untuk Ibu Herlisa bisa Bu, tapi via gambar. Seperti pertanyaan tadi yang muncul, apakah nanti bisa gambar? Jawabannya bisa. Jadi bisa kok, untuk gambar tuh bisa nanti. Ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Rini Ponidianti. Berarti pakai email sekolah ya Pak daftar akunnya? Saya pikir pakai email pribadi saya lebih baik. Oh, ya, baik. Pak, ini apakah aplikasinya berbayar berapa? Ini pertanyaan Pak Budi Suprihatin, maaf. Ya kalau untuk aplikasinya berbayar atau tidak, untuk sementara tidak dulu ya.
Jadi siapa tadi, Pak Budi ya? Jadi kami jujur saja Pak, aplikasi ini memang kita karena makanya namanya itu kami sebut Kobar Pintar, itu adalah salah satu bentuk pengabdian kami kepada pendidikan Kota Waringin Barat, dan silahkan dipakai. Tapi kalau misalnya nih, kan kadang-kadang sekolah, aku nggak, karena ini nanti kalau dipakai orang banyak pasti share dong, berbagi. Berarti resource juga berbagi. Nah, jadi nanti suatu saat nih, kalau Bapak berpikir, aplikasi ini khusus untuk sekolahku saja, silahkan. Atau misalnya untuk komplek tertentu, misalnya di lingkungan Bapak Ibu itu berdekatan sekolah-sekolah yang lain, itu bisa juga. Jadi bisa dimanfaatkan bareng-bareng. Tapi bisa juga dimanfaatkan secara cepat, misalnya sekolah tertentu, aku nggak mau gabung dengan sekolah yang ada di Kobar yang lain, aku pengen sendiri aja, punya sistem sendiri, monggo, nggak masalah. Pastinya gini Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru mungkin yang terbiasa dengan teknologi informasi, aplikasi yang gratis dan berbayar itu pasti punya banyak perbedaan. Pasti fitur yang gratis nggak ada, tapi yang di premium ada. Seperti itu Budi ya, seperti ke arahnya ke mana sih? Jadi mohon maaf, kami dari SMK Muhammadiyah Pangkalamun ingin memunculkan kesan bahwa kami sedang jualan aplikasi. Tidak Bapak Ibu sekalian, kami jualan aplikasi. Yang jelas kalau aplikasi ini memang bermanfaat bagi sekolah, saya pikir ada biaya yang apapun harganya pasti akan dicari caranya. Seperti itu. Toh kalau umpama terjangkau pun tutup bisa. Gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu Guru sekalian, kami tidak ada niatan untuk menjual aplikasi, tidak. Tetapi kalau bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk aplikasi ini private, yang hanya khusus untuk sekolah Bapak Ibu saja, silahkan kontak kami. Nanti kita bicarakan baik-baik seperti itu. Baik Pak Syarif, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rini Ponidianti. Tanya lagi Pak, berarti adminnya itu apakah kita yang daftar pakai email pribadi atau operator sekolah Pak? Terima kasih. Ya mungkin kalau Ibu Rini mau jadi admin sekolah juga nggak apa-apa. Jadi kan nanti masalahnya, kuncinya gini Ibu Rini, aplikasi ini sangat ujung-ujungnya Ibu itu nanti akan kolaborasi kok dengan rekan-rekan lain. Contohnya seperti ini, Ibu punya rekan 3 di sekolah nih, pengen juga pakai aplikasi WhatsApp ini. Nah, kemudian rekan Ibu 2 itu menghubungi SMK Muhammadiyah Pangkalamun, pasti kami tolak. Kenapa kami tolak? Kami jawab, sekolah ini sudah terdaftar atas nama Ibu Rini, ya silakan menghubungi Ibu Rini. Seperti itu saja. Jadi nanti ya Ibu Rini lah yang akan berkolaborasi artinya bekerja sama mengisi data, membantu verifikasi siswa dan sebagainya, seperti itu. Baik Pak, ini ada chat dari Ari Sitowati, sangat bagus aplikasinya, mantap. Semoga berkah, barokah, dan manfaat untuk anak didik dan siswa di Kobar, Pak. Amin, amin. Terima kasih. Memang Bapak Ibu sekalian, yaitu tadi saya sampaikan bahwa kenapa sih namanya Kobar Pintar? Jelas satu, ya SMKS Muhammadiyah Pangkalamun, saya pribadi adalah berdomisili di Kobar. Saya nggak mungkin dong tidak mengangkat nama daerah. Itu menjadi kegagalan. Nah, masalah nanti di luar, setidaknya Kobar duluan. Baik Pak, selanjutnya dari Tati Dewayanti, SMK Negeri 3 Pangkalanbun. Untuk input soal, apakah langsung bisa dari file? Oke, baik. Mungkin langsung saya demonstrasikan saja. Ini juga ada pertanyaan yang sama di bawah ya Ibu ya. Langsung saja saya share. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi apakah kita bisa mengisi soal? Jadi saya demonstrasikan. Kalau tadi kan saya hanya memberikan sekilas-sekilas saja karena mungkin waktu kita terbatas, tapi ini masih ada waktu. Oke. Saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Oke. Jadi kita bisa menulis butir soal itu dari Excel Bapak Ibu Guru sekalian. Jadi tidak bisa dari Word ya, karena memang sulit sekali untuk dari Word ke aplikasi web itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi memang pilihannya adalah yang paling hemat atau paling cepat menurut saya yang membuat aplikasi ini adalah menggunakan Excel. Oke.
Jadi ini adalah aplikasi Excel yang bisa kita gunakan. Bapak Ibu pasti sudah biasa menggunakan. Apa saja yang dibutuhkan? Sederhana Bapak Ibu, untuk kolomnya kita tidak butuh banyak kolom, kemudian tidak perlu ditambahkan judul kolom, langsung saja di kolom A itu adalah butir soal, nomor butir, jadi nomor 1. Kemudian di kolom B itu soalnya, ini saya lebarkan. Jadi soalnya itu kita ketik di kolom B. Nah, ini saya lebarkan dulu Bapak Ibu. Misalnya pertanyaannya adalah jumlah roda becak adalah, ini contoh saja Bapak Ibu guru ya, seperti itu. Nah, opsi jawabannya langsung ada di bawah. Karena ini di Excel Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru jangan menggunakan tombol enter, tapi menggunakan tombol ALT dan enter. Jadi tombol ALT yang ada di komputer atau di laptop, di keyboard ya Bapak Ibu guru, tekan tombol ALT, kemudian tekan tombol enter. Nanti dia akan berpindah ke bawah. Tinggal tulis A3 misalnya. Kemudian ALT enter lagi, B2, ALT enter lagi, C4. Ini contoh Bapak Ibu guru. Nah, setelah ini maka soal butir 1 sudah kita buat, tapi belum ada kunci jawaban. Kunci jawabannya di kolom C. Kunci jawabannya ada di kolom C, tinggal Bapak Ibu ketik jawabannya ada yang mana. Di sini pasti jawabannya adalah A. Tinggal ketik A seperti itu. Tidak perlu Bapak Ibu posisikan harus di atas, di bawah, tapi kalau Bapak Ibu mau ya silahkan. Tapi saya pikir enggak seperti itu ya. Mau A-nya besar, mau A-nya kecil nggak masalah. Karena sistem sudah bisa mengetahui mana huruf yang dia kenal. Itu. Begitu juga untuk soal nomor 2, saya buat di sini nomor 2. Kemudian di kolom B ya saya buat soal di sini lagi. Ya, kita ketik soal yang kita inginkan. Misalnya seperti ini. Kemudian saya ALT dan enter lagi. Ingat Bapak Ibu, tekan ALT kemudian enter ya. Supaya Bapak Ibu bisa membuat di baris ke bawah dari tulisan good morning ini. Kalau enggak, nanti dia pindah ke sini. Itu kunci rahasia di Excel. A misalnya, selamat malam. ALT enter lagi. B, selamat pagi. ALT enter lagi. C, misalnya selamat siang. Kemudian kita ambil kunci jawabannya. Kunci jawabannya good morning berarti selamat pagi, berarti jawabnya B. Nah, anggap saja saya punya 2 butir ya. Ini bisa banyak sampai kita batasi sampai 50 butir. Nah, anggap saja saya hanya 2 saja dulu untuk contoh ini. Nah, kita simpan filenya. File ini kita simpan, file, save as. Saya simpan dulu sementara di desktop. Kemudian, nah ini tipe filenya harus yang 97/2003. Yang ini ya Bapak Ibu, 97/2003. Nah, kemudian kita ketik di sini, misalnya tes impor soal ya seperti ini. Saya save ya. Nah, ini sudah saya save, saya tutup ya. Nah, kemudian di aplikasi bagaimana? Nah, sekarang kita di aplikasi, saya share lagi. Nah, ini aplikasi ya Bapak Ibu ya. Bisa terlihat Bu Isna aplikasinya? Terlihat Bapak. Ya, misalnya saya daftar aplikasi daftar kuis ya. Ini tadi yang kita buat tadi nih, demo aplikasi Kobar Pintar. Sekarang saya buat baru. Misalnya soal baru. Nah, waktu kuisnya misalnya masih hari ini. Ya, kita sebut saja tanggalnya. Tanggal 3 bulan 4 tahun 2021. Nah, jam berapa kita mulai? Anggap saja nanti pukul 15.00. Nah, kita tinggal copy saja, letakkan di sini. Nah, ini jam berapa mau ditutup kuisnya? Misalnya siswa 30 menit aja sudah selesai nih, misalnya seperti itu. Nilai kita aktifkan, sudah kita simpan. Nah, soal baru sudah muncul, tapi butir soalnya belum. Nah, kita klik bank soal. Kosong Bapak Ibu guru, karena memang belum ada soalnya. Tinggal kita impor. Tadi yang Excel yang tadi kita simpan. Impor, ambil file Excel-nya, tadi saya letakkan di desktop. Ini,
Nah, ini ada tes impor soal. Saya klik open ya, tadi pakai Excel 2007, 2003, ciri-cirinya ketahuan dari sini Bapak Ibu guru sekalian. Nah, ini ada tulisan Microsoft Excel 97 2003 worksheet. Ini artinya Excel ini sudah dibuat dalam format 2003. Kemudian saya open. Nah, kalau sudah muncul ini, jumlah ukuran file ya, ini bukan jumlah ukuran siswa, tidak. Ini ukuran filenya sudah 25,6 kilobyte, kita tinggal klik simpan. Nah, sekarang Bu bisa lihat soal tadi udah ada di sini dengan kunci jawaban. Itu menggunakan, kalau kita menggunakan Excel. Ternyata saya lupa nih nambah butir soal lagi, harusnya 3. Ya Bapak Ibu, karena 1 butir saja cukup menggunakan klik tambah. Tapi Bapak Ibu ingat, nomor butir nggak boleh sama. Nah, ini nomor butir sudah ada nih 1, 2. Jadi kalau Bapak Ibu memaksa nomor 1 ditolak oleh sistem. Jadi jawabannya di sini adalah nomor 3. Ya, kalau untuk di sini tinggal diketik seperti biasa. Tidak perlu kita khawatir ya Bapak Ibu. Rumah dalam bahasa Inggris adalah misalnya begitu. Ya, kita tulis saja misalnya market. B misalnya boat. C misalnya house. Ini misalnya seperti itu ya Bapak Ibu guru. Nah, kunci jawabannya ada di C. Ya, jawabannya C. Simpan. Nomor 3 sudah. Sesederhana itu. Jadi mudah sekali Bapak Ibu, tidak perlu khawatir, aplikasi ini mudah. Tidak, ya kami berusaha membuat aplikasi ini mudah digunakan. Ya itu tadi, datangan dan saya pribadi juga. Saya juga nggak mau repot orangnya, seperti itu. Mungkin itu saja dulu Bu Isna, silahkan dilanjutkan lagi. Baik, Pak Syarif, ini ada pertanyaan, maaf Ibu Ayu Dewa, Pak bisa diulang save lalu bagaimana Pak? Ibunya terlewat tadi sepertinya. Oh, yang save tadi ya, di Excel tadi ya? Iya. Oh iya, oke. Oke, sebentar, saya buka dulu aplikasi Excel-nya. Oke, saya share ulang ya. Nah, pada saat saya menyimpan soal, saya buat nah ini tinggal kita simpan ya. Nah, simpannya sederhana, file save as aja, save as. Kemudian ya biasa tentuin tempat mau disimpan di mana. Nah, jangan lupa ininya dirubah tipenya. Kalau nggak dirubah dia awalnya gini. Nah, jadi kita rubah aja di bagian save as type-nya nih. Tipe yang mau disimpan apa. Seperti ini. Kita pilih, kemudian kita cari aja 97 kuncinya 1. Di atas, dan dia nggak mungkin di bawah, pasti rata-rata di atas. Excel 97 2003 workbook. Karena di sini hati-hati, 97 sini ada juga 97 2003 template. Di sini juga ada. Yang jelas yang dicari adalah Excel 97 2003 workbook. Udah ini dipilih. Kemudian namanya apa? Misalnya seperti ini. Tinggal di-save. Nah, soal ini kalau saya upload lagi, itu nggak mau, karena butir soalnya sudah ada, nomor 1 dan 2, seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa jadi pencerahan buat Ibu yang bertanya tadi. Demikian Bu Isna. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Bu Rina. Adakah absensi kegiatan Pak? Nggak ada ya Bu ya, kita nggak pakai absensi. Ya. Oke. Pertanyaan lagi dari Bapak Aditya Prasaja, apakah bisa Pak format Excel-nya save as selain yang 2003? Nggak ada, karena pilihannya memang paling ideal adalah 2003, karena untuk mengakomodir Excel yang jadul, ya, yang zaman dulu. Kalau yang terbaru dia kan bisa turun, tapi kalau kita pakai Excel terbaru, yang Excel-nya masih 2003, masih pakai Excel yang zaman-zaman dulu, itu nggak bisa ngejar. Nah, makanya kita pilih yang 2003.
kemudian dari Bapak Deni Susanti, maaf ini Bapak atau Ibu ya, mohon maaf. Bagaimana menginput tabel Pak? Sudah dijelaskan tadi ya. Tabel gambar ya kita memang WhatsApp itu kan nggak bisa karena ini kan medianya WhatsApp, jadi tabel, jadi harus pakai gambar. Nanti suatu saat ya mungkin di versi selanjutnya bisa gambar, karena memang banyak masukan. Bagaimana kalau bisa gambar? Oke, enggak masalah, bisa aja kok, enggak masalah, masih bisa. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Jemi, kalau impor soal apakah tidak berpengaruh ke soal yang sudah diimpor sebelumnya? Tidak berpengaruh asal kepada kuis yang berbeda. Kalau pada kuis yang sama ya dan soalnya sudah ada, nomor butirnya sudah ada, nggak mau, pasti ditolak. Ibu Rini Ponidianti, maaf Pak, kenapa tidak bisa daftar member ya Pak? Oh belum kita buka. Setelah ini Ibu. Ya. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Oke, tanya Bos. Ya, silakan Pak. Servernya kan pakai server Kobar Pintar nih Bos. Bisa nggak dimasukkan ke kelas daring Bos. Jadi maksudnya biar satu username dan database-nya kan bisa ngambil dari server yang sudah ada. Nah, memang aplikasi Kobar Pintar ini sebenarnya untuk yang belum pernah bekerja sama dengan kami Pak. Jadi untuk Kobar Pintar ini sebenarnya audiensnya adalah rekan-rekan Bapak Ibu guru yang memang mencari teknologi sederhana, teknologi yang mudah. Tidak hanya Bapak Ibu gurunya sih, sebenarnya kan yang lebih penting itu bukan Bapak Ibu gurunya, yang lebih penting itu kan siswanya. Bapak Ibu guru ngasih, mohon maaf ya, ngasih GC aja, Google Classroom aja banyak yang siswa kita kelabakan. Ngasih Google Form aja mungkin masih pada bingung atau dengan alasan yang lain. Sederhananya dengan WhatsApp ini adalah kecepatannya. Jadi memang munculnya ide ini adalah kecepatan WhatsApp itu yang menjadi faktor utama aplikasi ini. Namun jangan khawatir Pak Widodo, memang aplikasi ini suatu saat akan terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi kami yang sudah pernah kita rilis seperti itu. Ya, silakan lanjutkan bisa. Berarti jadi nggak usah aja lah, nggak usah daftar di Kobar Pintar. Nggak perlu. Ya, silahkan dilanjutkan Bu Isna kalau ada lagi bertanya. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Ayu Dewa. Apa bisakah aplikasi ini dipakai untuk ujian sekolah kelas 6? Masalah bisa apa tidaknya, kalau aplikasinya pasti sudah jalan. Kalau masalah kebijakan di sekolah, silahkan Ibu bicarakan dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru lain, dengan pengawas, seperti itu ya Ibu ya. Kalau aplikasi ya kalau Ibu tadi sudah nyoba ya seperti itulah kondisinya. Artinya bisa digunakan sudah. Hanya saja untuk apakah ini untuk ujian sekolah, nah itu saya pikir kembalilah ke masing-masing sekolah. Karena memang WhatsApp ini kan seperti kayak ngobrol jadinya. Cuman ya kita kan nggak ngelihat ke situ. Niatnya apa dulu sih? Niatnya kan untuk mengambil penilaian, bukan untuk ngobrol. Seperti itu. Oke, baik. Itu pertanyaan terakhir Pak di kolom chat. Oh ya, baik. Baik Bapak Ibu, mungkin ini karena 14 sudah hampir 14.30 ya. Saya lanjutkan sedikit ya Bu Isna. Jadi Bapak Ibu guru bagi yang berencana ingin mendaftarkan atau pengen punya atau pengen mencoba aplikasi ini secara internal di sekolahnya masing-masing, kami persilahkan. Nantinya di akhir kegiatan ini akan kami share link lagi untuk pendaftaran. Hanya saja pesan kami satu, Bapak Ibu, yang mendaftar dari sekolah itu cukup satu, perwakilan sekolahnya dulu. Ya, perwakilan sekolah dulu. Nanti
di sini juga di grup juga akan kami bagikan hasil tutorialnya juga akan kami bagikan sehingga nanti Bapak Ibu guru bisa untuk memanfaatkannya secara mandiri di masing-masing sekolah seperti itu. Jadi boleh saja. Nah tadi pertanyaan apakah aplikasi ini berbayar atau tidak, ya mumpung masih digratiskan pakai aja dulu Bapak Ibu. Pastinya kami akan melihat dulu kondisinya seperti apa. Buktinya tadi di Brondong berapa orang aman-aman saja sih. Nanti kita lihat kalau sudah mulai meningkat ya pasti kami akan bicarakan baik-baik. Tentunya tadi juga ada penawaran kepada sekolah-sekolah yang pengen secara eksklusif menggunakan sendiri tanpa barengan dengan sekolah lain, tidak masalah. Nah, silahkan nanti hubungi SMKS Muhammadiyah Pangkalan Bun. Bisa melalui humas kami yang nanti kami sampaikan di tutorial ya atau panduannya nanti di sana juga ada kok. Nanti akan kami bagikan. Seperti itu dulu Bu Isna. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Baik, Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan kembali, silahkan boleh disampaikan melalui chat, boleh langsung dengan Pak Syarif juga boleh, silahkan. Ya. Sepertinya tidak ada, atau adakah? Oh ada. Pak Widodo ya? Ya, sebentar. Pak, berarti kalau yang bisa mengikuti ulangan ini kan berarti yang nomornya sudah terdata ya. Tuh, jadi data itu bisa nggak nanti nomor HP itu dimasukkan ke dalam database itu, maksudnya tidak terdata di HP, soalnya kan kalau HP itu kan mungkin kapasitasnya tidak terlalu banyak ya, kalau mungkin siswanya sampai ratusan atau bahkan di SMA 1 itu hampir 700 mungkin jadi problem. Nah, bisa nggak data nomor HP itu dimasukkan ke database server sehingga tidak terlalu banyak nomor di HP. Kemudian yang kedua, itu nanti bayangan saya database itu nanti berharap nanti bisa per kelas, Pak, ya, seperti yang di kelas daring itu, sehingga nanti kita tidak mencari-cari ini kelas berapa. Oke, Bos, itu, Bos. Baik, terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Widodo. Jadi memang aplikasi ini tidak untuk disimpan di nomor HP Bapak Ibu gurunya, tidak ada. Semuanya tersimpan di dalam sistem. Jadi Bapak Ibu guru nggak perlu nyimpan nomor siswanya ya kalau mau nyimpan nomor sih silakan aja untuk komunikasi ya, tapi untuk hubungannya dengan aplikasi ini tidak ada. Yang jelas aplikasi ini Bapak Ibu guru itu tadi gunanya admin sekolah untuk mengelola itu. Ke setiap kelas, ya sebentar saya izin share dulu. Nah, ini kebetulan saya karena sebagai admin sekolah di SMK Muhammadiyah, maka tugas saya adalah mengelola rombel di sini. Kalau hanya guru biasa di sini dia hanya ada 3 menu, dashboard, quiz, sama logout. Itu kalau guru biasa. Tapi kalau guru yang kebetulan juga sebagai admin, dia 4 menu, dashboard, quiz, admin sekolah, dan logout. Nah, kalau mengelola rombel di sini. Jadi kita mengelola rombel dulu. Nah, contoh ini saya buat gebit 1, kemudian saya tambahkan misalnya gebit 2. Ini rombelnya. Nah, untuk data siswanya, saya tinggal di sini. Nah, tergantung rombelnya di rombel mana. Rombel gebit 1 adalah nama Bapak Ibu semua nih. Nah, ini nama Bapak Ibu semua yang sudah terdaftar pada form pendaftaran awal ya. Kalau pendaftaran kita ngambilnya dari data di situ. Ini nomor Bapak Ibu. Nah, jadi nomor daftar siswa di rombel kedua pasti kosong karena nggak ada siswanya. Nah, untuk menambahkannya gampang, tinggal tambah 1 siswa boleh,
tinggal diatur rombelnya di mana, atau mau diimpor. Nah, kalau impor pun berdasarkan rombel, jadi setiap rombel itu bisa diatur. Nah, itulah tadi gunanya supaya untuk sebagai guru itu bisa menambahkan contoh ya, saya menambahkan rekan saya sebagai admin misalnya seperti itu. Ini kayak contoh saja nih. Saya seperti ini. Nah, Ibu Isna ini sebagai guru saja dia saat ini. Tapi karena saya tugasnya saya kelabakan mengisi data sekolah, data siswa, aduh capean, saya nggak mungkin sendiri, saya kasih tugas tambahan. Ya, tugas tambahan Bu Isna apa? Sebagai guru saya ubah, saya kasih dia sebagai admin sekolah. Nah, sekarang Bu Isna dan saya sama, bisa ngelola kuis dan seperti itu. Jadi seperti yang tadi disampaikan memang bisa Pak. Jadi database siswa tidak di HP guru. Kalau itu urusan masing-masing ya, karena mungkin untuk komunikasi atau apa. Yang jelas untuk aplikasi ini ya tersimpannya di server gitu aja. Kalau disinkronkan bisa nggak, Bos? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, karena kita nggak punya kemampuan untuk mengakses HP ya Pak. Jadi kalau itu udah ngerut dan segala macam, ya, terlalu jauh nanti kita ke sana. Ya, memang harus di-input sih. Mendata aja. Saya pikir paling gampang adalah meminta bantuan wali kelas mendata seperti itu. Atau nitip dengan, kalau saya paling gampang titip dengan ketua kelas. Ketua kelasnya nanti tolong diisikan data ini ya, udah seperti itu. Ya berkolaborasi lah, ujung-ujungnya kolaborasi juga. Seperti itu. Baik, Pak Syarif, ini ada pertanyaan kembali dari Ibu Desi Ratnasari. Pak, semisalkan link soal sudah kita share ke siswa, ternyata ada kesalahan soal dan guru melakukan pengeditan. Apakah guru harus share link soal ulang atau tetap menggunakan link soal yang awal? Bisa aja sih, nggak masalah sebenarnya ya. Misalnya Bu Desi ini udah duluan ngirim soal selama belum dikerjakan anak, itu aman-aman saja Bu. Yang jadi masalah adalah selama soal itu berubah, kemudian jawabannya juga jadi berubah, nah itu bahaya karena pasti kan nanti sistem kan mencari jawaban yang benar. Nah, jawaban yang awalnya semula benar jadi salah. Nah, jadi tidak masalah. Kalau misalnya terjadi kejadian seperti itu, saran saya Ibu kirim link ulang aja. Kalau misalnya terjadi kesalahan. Tapi kalau misalnya anak belum menjawab, ya sudah. Nggak apa-apa. Tapi bisa juga kayak gini, di sistem itu misalnya gini ya, Ibu itu salah menulis, kan kita sering nih, pada saat kita pilihan ganda, ternyata ada jawabannya yang sama, jawabannya itu misalnya B dan C gitu. Nah tinggal Ibu saja lagi membijakinya, soal itu mau dianggap B kah yang benar atau C kah seperti itu. Ya bisa aja sih, nggak masalahnya. Tapi jangan mengedit soal pada saat sudah dikerjakan. Itu menurut saya sih ya pasti akan jawabannya salah, karena nggak mungkin kan kita mengedit orang udah ngerjakan seperti itu. Jadi sebaiknya sebelum soal dibagikan, pastikan kembalilah bahwa soal sudah sesuai dengan harapan kita. Gitu. Pak Syarif, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Tati Dewayanti, SMK Negeri 3 Pangkalan Bun. Untuk input siswa, apakah hanya perlu nomor WA atau email siswa? Cukup WA saja, nama dan WA-nya. Oke, baik. Ya. Silakan Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan kembali? Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, ini akan saya share link pendaftaran akun untuk sekolah ya Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu guru itu cukup satu orang saja mewakili sekolahnya menggunakan email pribadi. Jadi Bapak Ibu guru boleh mendaftarkan akunnya, kemudian baru setelah itu Bapak Ibu menambahkan akun guru-guru yang lain dan sebagainya. Nah, ini saya share linknya.
Ini ya Bapak Ibu alamatnya. Nah, Bit.ly Kobar Pintar. Nah, ini baru kita buka pukul 18.00 waktu Indonesia Barat nanti Bapak Ibu Guru. Silakan nanti pada pukul 18.00 silakan dibuka. Pendaftaran kami tutup mungkin berapa jam ya supaya nggak terlalu apa ya istilahnya semakin cepat kan biar kami juga cepat juga bekerja karena kalau tidak bersama-sama atau ada lagi yang besok tidak menjadi apa ya tambahan waktu. Jadi kalau bisa satu kali kerja semuanya beres seperti itu. Silahkan Bapak Ibu catat nomor ini, catat alamat ini nanti malam pukul 18.00 waktu Indonesia Barat akan kami buka link pendaftarannya. Nah pada besok hari Bapak Ibu silahkan coba login dengan akun yang didaftarkan dengan password yang tadi yaitu Kobar 123456. Setelah itu ya silahkan Bapak Ibu eksplorasi sendiri. Jika terdapat kendala dan sebagainya ya nanti bisa menghubungi kami di chat ya Bapak Ibu. Tapi saya pikir aplikasi ini mudah kok, enggak kesulit. Paling yang sulit itu hanya mungkin kebingungan ini harus diapakan, file Excel-nya seperti apa. Biasanya rata-rata seperti itu. Tapi pada umumnya awal-awal itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, aplikasi ini sebenarnya aplikasi yang memudahkan, tidak merepotkan, yang justru malah membantu Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Pak Syarif, ini ada saran dari Pak Jemi, share di grup WA Pak linknya. Pasti kami share linknya di grup WA. Kemudian ini ada dari Bu Rina, dengan email sendiri bisa Pak? Bisa memang seperti itu, sebaiknya pakai email sendiri. Karena kalau email sekolah kan kesan yang muncul adalah karena aplikasi ini memang sebenarnya kan dari guru untuk guru seperti itu. Tapi kalau misalnya nih, ini misalnya buat Ibu Rina atau Bapak Ibu guru yang lain, misalnya berpikiran ya udah ini karena kita pengen pakai ini, pakai akun sekolah aja, kemudian operator yang di sekolah yang biasa menjadi operator yang mendaftarkan itu silahkan saja. Pada intinya adalah satu, guru itu bisa ditambahkan oleh admin. Jadi bukan dari kami ya, guru itu adalah oleh admin. Jadi kalau kami sudah ngasih akun ke sekolah, berarti sekolah itu bisa nambahin gurunya, nambahin siswanya. Kami ini hanya membuka pintu untuk sekolahnya saja. Jadi itulah kenapa tadi alasannya. Yang pertama. Yang kedua, kenapa sih harus harus email pribadi supaya mudah dihubungi. Karena kalau email sekolah itu kan kadang-kadang jarang yang buka gitu aja sih. Tapi tidak masalah, artinya bisa aja, sah-sah saja. Tuh. Gitu Bu Isna. Iya Bapak. Oke, baik. Dari Bapak Ibu Guru, apakah masih ada pertanyaan? Udah enggak ada. Oke, Pak Syarif masih ada materi yang akan disampaikan? Tidak ada, sudah selesai saya pikir. Itu saja dulu Bapak Ibu guru sekalian. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak yang kurang, banyak yang terlewatkan. Mohon dimaklumi, tetapi niat kami sederhana saja adalah ingin berbagi kepada Bapak Ibu guru sekalian. Jika dalam pelayanan kami terdapat hal-hal yang kurang menyenangkan, kami mohon maaf. Dan semoga ini bisa menjadi barokah bagi kita semua. Terima kasih Bu Isna yang sudah membantu di kegiatan hari ini. Silakan saya kembalikan ke Bu Isna sebagai moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Syarif. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, alhamdulillah kita sampai di akhir kegiatan. Kami atas nama panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semua, sehingga kegiatan kita siang ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Tentu saja kami juga minta maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan kali ini terdapat kekurangan. Atas nama penyelenggara acara ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Demikian juga saya selaku pembawa acara, jika terdapat tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf dengan tulus kepada Bapak Ibu Guru semua. Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.
Terima kasih Pak Farid. Izin keluar.